Oke, Bung Rocky, kita lanjutkan lagi ngobrol hari ini. Ya, Nah, yang menarik sebenarnya hari ini ya, mesti tadi pagi itu eh, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dipanggil oleh KPK dan saya kira ini kalau dipanggil ya berarti akan langsung diikuti dengan penahanan gitu karena dia sudah jadi tersangka Bung Rocky dan sebenarnya sudah sejak keluar sprindik itu dan kemudian di rumahnya dibongkar-bongkar itu sebenarnya rumahnya digeledah itu dia sudah jadi tersangka sebenarnya sekarang baru diumumkan dan tapi Pak Sarul Yassin Limpo dia minta waktu karena dia katanya sedang di kampung menjenguk ibunya yang sakit gitu. Nah sementara berkaitan dengan ini kan selalu kalau ngomongin Sarul Yassin Limpo ngomongin kasusnya KPK juga nih. Soal Firly yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu Dewan Pengawas itu sampai sekarang katanya ya mereka tidak akan mengambil langkah apapun, tinggal penyelusuran sebelum ada laporan dan malah Pak Tumpah Hatorangan ini malah bercanda pada wartawan kan kau ada berita dengan ada ini kata dia ya hanya itu aja kata dia jadi wartawan yang dapat berita lah gitu buat Dewas itu bukan urusan dia begitu kira-kira. iya itu ini juga Dewas ini seolah-olah takut untuk memulai satu penyelidikan yang memang fungsi dia itu. Kan begitu ada bunyi sedikit di publik, itu artinya radar etisnya dari Dewas ini harus bekerja tuh. Jadi bukan nunggu hal-hal yang soal prosedural karena udah ada soal polisi. Kan Dewas ini otonom, mau ada kasus pidana apa nggak ada kasus pidana, begitu ada kasus yang menyangkut nama baik dan ya terkait langsung dengan beberapa tokoh di KPK itu harus dia harus bekerja kan secara otomatis radarnya mesti bicara tuh masa publik lebih peka terhadap etika pelanggaran etika daripada dewas itu juga konyolnya di dewas. Ya dan kita juga menanti-nanti ini dari Polda karena di Polda ini kan sebenarnya ini bukan kasus yang pertama ini ada kasus ini ya kasus yang kedua sebelumnya adalah pembocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM yang juga dilaporkan rame-rame itu dan Pak Karyoto pada waktu itu juga sudah menyatakan itu naik ke tahap penyidikan artinya sudah ada tersangkanya. Nah sekarang yang ini pun kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo juga sudah naik ke penyidikan. Jadi sudah ada tersangkanya. Tapi sampai sekarang kita belum tahu siapa yang jadi tersangka. Dan kemudian apakah Syahrul Yassin Limpo itu kemudian dia pulang kampung itu bagian dari penundaan atau betul-betul dia memang menjenguk ibu yang sedang sakit kan kita jadi bertanya-tanya ini. Kan secara hukum acara kan unsur-unsurnya cukup terpenuhi kan dua 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 alat alat bukti. Ya. bukti kan. Ya. Ya, jadi sebetulnya nggak ada lagi alasan tuh. Nah satu alasan adalah tukar tambah politik kan ketegangan-ketegangan politik di tingkat elit ini itu yang mempengaruhi persepsi publik tentang favoritisme atau tentang ketidaksetaraan kasus kan itu dasarnya tuh. Jadi kasus-kasus ini yang memang akhirnya kita mesti lihat bagaimana kasus-kasus yang menyangkut pejabat publik itu dijadikan dasar negosiasi di antara tokoh-tokoh yang sedang bermain politik hari ini, terutama dalam persaingan pencapresan ini kan. Jadi Ya. tetap terlihat bahwa ya sebetulnya itu juga yang mungkin kita sesalkan. Mestinya Firly itu KPK sudah tangkap dulu Yassin Limpo. Kan itu soal pertama yang mesti dilakukan tuh. Tapi udah telat, maka orang anggap ya kalau begitu Firly juga mengirim sinyal untuk negosiasi. Kan itu tertibnya begitu kan. Hmm. Lain kalau memang betul-betul dipidana, maka berlakulah prinsip siapa yang sudah terduga dan siapa yang sudah dikeluarin sendiri, yang mestinya udah diborgol, kira-kira begitu. Jadi Hmm. publik kemudian menduga-duga nih ada apa sih? Apa ada tukar tambah kasus? Apa ada upaya untuk negosiasi di antara pejabat Polda dan pejabat KPK? Kan itu pertanyaannya tuh. Ya, ya. Walaupun kita bisa jawab, tapi yang mesti jawab kan sebetulnya Dewas misalnya. Kalau Dewas langsung periksa Firly, maka langsung ada semacam kegembiraan publik menganggap bahwa oke kalau begitu KPK Dewasnya bekerja. Nah Hmm. kalau Dewasnya nggak bekerja, orang kaitkan lagi Firly udah berapa kali diduga melanggar melakukan kesalahan etis tapi dewasnya nggak bekerja itu Ya, ya. intinya. Ya, ini orang sebenarnya tadinya sempat punya harapan lah kalau kemudian ada, oh ternyata kasusnya diproses juga oleh Polda gitu. Tapi kalau kemudian juga tidak segera ada keputusan, orang juga mulai tidak percaya. Kan sekarang yang kredibilitasnya hancur-hancuran itu KPK. Ya tentu kita berharap jangan sampai Polri juga ikut hancur-hancuran gitu. Kalau kemudian KPK sudah hancur-hancuran, Polri juga kredibilitasnya rusak, orang kan kalau gitu kemana kita kita mesti mengadu gitu. Ada lagi kejaksaan orang bertanya-tanya kasusnya Dito kena bagaimana itu karena di pengadilan sudah jelas disebutkan oleh dua saksi setidaknya pemberian uang 27 miliar itu gitu. Kita lihat bagaimana PR Polda kemarin itu kan ada isu bahwa Firly digeledah
kemudian dua pejabat Polda kasih keterangan yang dua-duanya mengelak itu. Kan bilang aja tidak kan begitu kan. Oh, tunggu aja perkembangan. Jadi apa dasarnya itu Polda menyodorkan jam insinuasi pada publik bahwa ada penggeledahan di rumah Firly. Lalu semua media berkumpul di situ untuk memantau terjadi apa penggeledahan. Ternyata nggak terjadi kan. Padahal orang udah dapat semacam insight bahwa itu akan terjadi karena kisi-kisi yang disebutkan oleh pejabat Polda. Jadi orang di KPK sendiri tewasnya tidak konsisten, Poldanya sendiri juga merasa ragu-ragu untuk melakukan penggeledahan walaupun berita itu sengaja berita yang memang di, di, dirancang supaya ada semacam tanggapan publik terhadap kemungkinan digeleddahnya Firly. Itu intinya di situ. Ya, Jadi ya. semua lembaga ini cawe-cawe juga ngikutin Jokowi, dia cawe-cawe. Iya, iya. Saya kira kita dorong ya Pak Karyoto Kapolda Metro Jaya karena bagaimanapun kan beliau ini pernah jadi deputi penindakan di KPK. Nanti jangan-jangan kalau beliau tidak segera bergerak, orang curiga juga pada Pak Karyoto. Ada apa nih ya Pak Karyoto juga tersandra kan begitu orang bisa bertanya-tanya, Bung Rocky. Ya itu justru latar belakangnya bahwa persaingan Karyoto dengan Firly itu masih membekas di dalam kasus hari ini itu. Jadi tetap orang lihat nih kenapa Polda yang Kapoldanya ada mantan penyidik mantan direktur di KPK yang bersih dengan Firly tidak mau menunjukkan sikap yang tegas terhadap kasus Firly kan itu intinya kan. Jadi keabu-abuan itu atau kekelabuan itu membuat publik menganalisis sendiri itu dan jangan salahkan publik kalau merasa bahwa oh, ternyata di antara mereka berdua masih ada persaingan atau masih ada upaya tukar tambah tuh antara Firly dan Karyoto kan itu analisis netizen akan sampai ke situ. Iya, iya. Karena saya ingat betul pada waktu pertama kali ada laporan itu Pak Karyoto menyatakan bahwa dia akan turun tangan sendiri soal laporan yang pembocoran dokumen di Kementerian SDM itu dan karena dia menyatakan saya tahu persis soal kasus ini dan publik percaya dia tahu persis karena dia deputi penindakan. Deputi penindakan itu kan di bawah penyidikan dan penyelidikan di bawah dia semua gitu. Itu dalam bahasa Latin setiap penundaan ada perencanaan kejahatan kan itu intinya kan. Yes, Jadi okay. jangan sampai publik kemudian melihat oh ini win-win solution tuh terhadap apa? Terhadap dua orang yang tidak punya masalah. Padahal publik tahu ini dua orang yang punya masalah. Jadi win-win solution di antara dua orang yang punya masalah itu artinya perjanjian kejahatan kan begitu loh logika legal filosofinya tuh. Ya, dan saya kira kita tunggu ini karena di atas itu tentu di atas Polda ini kan ada Kapolri, kan begitu ya. Dan kita ingat ketika dulu ribut-ribut antara pengembalian Karyoto dan Brigjen Endar ke kepolisian kan pada waktu itu tegang mereka dan sempat akhirnya Firly bertemu dengan Pak Listio Sigit dan kemudian kasusnya mereda. Nah kita belum tahu apakah kemudian ini nanti Firly munculkan lagi foto ketika dia bersama Pak Listio Sigit dan kemudian kasusnya menghilang lagi. Nah kalau itu yang terjadi saya kira berbahaya. Ya itu bahayanya kalau kita main-main dengan pidana yang dikaitkan dengan politik. Yang berkali-kali kita bahas itu. Nah, publik masih ingat bagaimana persaingan itu diselesaikan secara bijak oleh Kapolri. Ya. Tariklah Karyoto ditaruh di Polda. Dan itu sebetulnya hanya memisahkan persaingan, bukan menghentikan persaingan kan. Jadi sebetulnya Pak Sigit juga mengerti psikologi di antara dua petingginya ini kan. Nah kita mau tunggu keterangan dari Pak Sigit. Tapi yang diucapkan Kapolri kemarin sebatas oh ya polisi atau Mabes akan bikin tim advokat, tim apa asistensi kan itu intinya kan. Nah, pertanyaannya ngapain tim asistensi itu kalau kasusnya belum dipastikan kan itu intinya kan. Jadi mesti ada ketegasan apa sebetulnya yang mesti dilakukan oleh atau apa yang mesti diucapkan oleh Kapolri supaya orang tidak melihat bahwa Kapolri juga nunggu momentum kan itu dasarnya tuh. Ya, ya. Dan kalau kemudian kasusnya nggak segera ada kejelasan, publik bisa menafsirkan, oh yang maksudnya asistensi itu intervensi gitu jadi. Saya nahan untuk ucapin itu. Jadi begitu dibuat tim asistensi itu adalah hak Kapolri untuk ikut di dalam menit per menit kasus itu kan itu hanya intervensi sebetulnya tuh. Tapi Ya. kita anggap aja ada niat baik dari Kapolri dengan memakai kata asistensi. Tapi kita mesti tahu untuk apa yang dimaksud dengan asistensi. Gitulah. Ya, dan mari kita tunggu kalau kemudian ternyata Pak Syahrul Yassin Limpo itu kan menunda ya, berarti karena harusnya hari ini dia diperiksa, dia minta waktu, tunda, dan kemudian seperti apa kita nggak tahu dan ya pasti kita bisa membaca. Ini pasti dia tahu Pak Syahrul Yassin Limpo juga punya kartu-kartu yang masih terus dia coba mainkan dengan menunda pemeriksaan itu gitu.
Nah, ini yang saya kira publik kemudian nyoroti kenapa kemudian kita juga dari kesimpulannya dewas di KPK memang nggak bisa kita andalkan, dan sebenarnya itu sudah lama dikeluhkan oleh banyak para penggiat civil society kan. Ya, yang juga menarik hari-hari ini adalah ada persaingan institusi KPK versus Polda. Tetapi di dalamnya ada persaingan personal juga tuh antara Firly dan Karyoto. Mau diucapkan apa tidak, itu menjadi background belief dari publik tuh. Berikut ada ketidakpastian pencapresan ini karena sampai sekarang orang masih menunggu Gibran. Dan pada saat yang sama Pak Luhut tidak ada di dalam aktivitas politik. Jadi ada semacam kekosongan kepemimpinan sebetulnya kan. Jadi kekosongan ini juga menjadi semacam pertaruhan di antara tokoh-tokoh politik untuk saling menunggu dan saling menunda kan. Jadi Ya, keadaan semacam ini yang kita sering sebut sebagai the beginning of the end itu. Jadi yes, memang kita akhirnya masuk pada satu hal yang sudah kita bayangkan dari setahun lalu bahwa akan terjadi keadaan semacam ini, yaitu keadaan waktu itu kita sebut keadaan kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian yang nggak ada arahnya itu. ya, Dan Pak ya. Jokowi tidak lagi bisa menjadi konduktor dari satu kegiatan yang kakofoni, yang sifatnya sekedar bunyi-bunyian, bukan harmoni. Nah, politik Indonesia sedang masuk di dalam keadaan kakofoni. Ini berbahaya karena di dalam keadaan semacam itu segala sesuatu bisa menyebabkan orkestrasi berantakan. Yes, ya, jadi walaupun di permukaan kelihatannya tenang-tenang, tapi di bawah permukaan itu semuanya. Ya, itu maksudnya. Ya kelihatan terang-terang aja saling melucu, tapi tetap ada ketegangan. Dan ketegangan itu yang tidak bisa dikendalikan atau bahkan dibaca oleh Pak Jokowi. Karena Jokowi hanya fokus untuk mengurus dinastinya. Itu soalnya. Yes, oke, baik. Makasih, Bung Rocky. Ya, Ya, salam silakan lanjutkan sehat. perjalanan. Ya. Ya.